berselingkuh dengan Nisa Sabian. Kami tidak tahu ya mereka berhubungannya sejak kapan, tapi ketahuannya itu sudah hampir 2 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya memang mungkin firasat dari seorang istri, sampai akhirnya sang istri tiba-tiba saja ingin membuka handphone abang saya seperti itu, dan di situ ada chat mereka berdua yang belum dihapus. Bagaimanapun apapun kesalahannya, dia tetap abang saya. Dan untuk Kak Eri, sampai kapanpun saya akan tetap menyayanginya. Bukan cuma saya, Mbak, yang sayang sama Kak Eri. Semua, mama saya, bapak saya, adik-adik saya, kakek nenek saya, seluruh keluarga besar Ayus, semua sayang sama Eri. Karena Eri orangnya sangat baik. Eri yang menerima abang saya yang awalnya tidak punya apa-apa. Eri bantu ekonomi keluarga. Eri berjuang untuk ekonomi keluarga. Dan setelah keadaan ekonomi membaik, tapi Eri-nya disakiti. Jadi kami orang-orang yang tahu bagaimana tulusnya Kak Eri, kami yang merasa sakit hati, Mbak. Sangat harmonis. Abang saya orang yang sangat baik, orang yang sangat dekat dengan keluarga. Abang saya orangnya tidak pernah marah, sama Kak Eri juga orangnya tidak pernah marah. Dan mereka berdua memang sangat mendekatkan antara dua keluarga. Jadi kalau mereka ada kegiatan misalnya mau senang-senang gitu, mereka nggak cuma satu keluarga saja yang diajak. Misalnya mereka mau senang-senang gitu ya, makan-makan lah contohnya, mereka cuma ajak keluarganya Ayu saja gitu, atau mereka cuma ajak keluarganya dari Kak Eri saja. Itu tidak. Jadi mereka kalau mau bersenang-senang, dua keluarga itu dibawa, Mbak. Keluarga Ayu juga keluarganya Kak Eri. Kita keluarga dengan AA yang dulu kembali bersama Kak Eri. Ini sudah pernah dikomunikasikan dengan abang saya langsung. Abang saya juga bilang kalau Kak Eri tidak ada kurangnya, Kak Eri baik. Tapi abang saya juga tidak mengerti. Tiba-tiba cinta itu datang. Konten saya, jadi dia kan udah tahu dari lama, maksudnya. Cuman Kak Riri kan tuh orangnya sabar, ya kayak selalu kayak udahlah nanti aja, mungkin masih bisa diperbaikin rumah tangga, sabar. Cuma mungkin ya dia juga udah, mungkin kan manusia udah habis lah batas sabarnya. Jadi kayak ya udah, ini gimana Mam, bikin konten nggak apa-apa, cuman tuh konten yang nggak memojokkan siapapun, kayak itu kan cuma dukungan ya, kayak ada foto saya sama dia gitu. Ya nggak nyangka juga sih bakal viral gitu. Sebenarnya kakak saya tidak ingin menyebarluaskan ini dan tidak ingin dipublikasikan, dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya, teman-teman, kerabat hanya mensupport, dan kita semua kakak tidak menyetujui itu. Cuman kita semua yang geram kak gitu. Nah mungkin kita sebagai saudaranya mensupport seperti itu. Semua sudah bicara dengan kekeluargaan, Kak. Memang di awal ketahuan mereka selingkuh, Kak Eri sebagai istri sudah memaafkan Ayu suaminya, bahkan sudah memaafkan Nisa juga. Saat itu Kak Eri berusaha untuk memendam sendiri, tapi karena tidak kuat, akhirnya berceritalah kepada saya, adik iparnya. Kami mencoba untuk menyembunyikan permasalahan ini termasuk pada keluarga sendiri, tapi ternyata sudah dimaafkan keduanya, sudah ditutupi aibnya, perselingkuhan itu terjadi lagi. Kalau untuk keluarga saya, mama, papa saya, atau dari keluarganya Kak Eri memang belum sempat ke sana, tapi untuk Kak Eri dan abang saya sendiri sudah menemui keluarganya Nisa. Bukti-buktinya kami ada, kami punya, tapi mohon maaf tidak bisa kami sebarluaskan ke media. Bukti
prinsip tersebut akan dibuka di persidangan. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan kita. Saya bicarakan ini baik-baik, tapi hasilnya mereka masih tetap melanjutkan hubungan. Dari KRI-nya sendiri juga sudah bertemu langsung dengan kita, membicarakan ini baik-baik. Bahkan sudah ke keluarganya itu juga memaafkan, gimana ya, karena satu kali mereka melakukan kesalahan kami sudah maafkan, Mbak, tapi kedua kali coba dimaafkan lagi, ketiga kali, dan sampai keempat kali. Ya benar, tadi hari ini kakak saya menggugat perceraian dan sudah melaksanakan sidang pertamanya. Ya teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah beredar di luar sana. Bukan desakan keluarga, enggak sama sekali. Karena kakak saya itu memendam semua ini dan benar-benar tidak bercerita ke siapapun gitu, karena kakak saya cukup sabar, mungkin karena pertimbangan karena anak kayak gitu, dan orang tidak bercerita sama orang tua, kan kita juga semua kaget gitu. Setahu saya ya, karena memang kesepakatan berpisah itu kesepakatan mereka berdua. Mereka berpisah juga dengan cara yang baik, jadi mereka berpikir daripada KRI-nya sakit-sakit terus karena Ayus belum bisa melupakan dan melepaskan Nisa, dan Ayusnya juga daripada tertekan menjalani rumah tangganya, jadi mereka ambil keputusan untuk berpisah saja. Kakak saya memang sudah tinggal di rumah orang tua saya sejak menggugat perceraian itu. Kakak saya baik-baik saja dan masih shock dengan berita ini, karena memang kakak saya menyembunyikan ini selama 2 tahun dan tidak menyebarluaskan dan tidak sangka. Ya, semoga kakak saya selalu bahagia, itu aja. Dan bisa selalu sabar dan tabah. Iya benar, mereka memang sudah tidak satu rumah lagi sejak Januari 2021. Saya saat ini shock ya, karena tidak menyangka akan menjadi pembicaraan banyak orang. Kondisinya masih shock. Saat ini anak-anak tinggal dengan KRI. Ya intinya semua keluarga shock. Mama saya juga sekarang kondisi kesehatannya menurun. Jadi memang Nisa sudah dianggap adik sama KRI. Nisa juga sudah dianggap keluarga oleh orang tua saya, oleh keluarga saya. Dan yang saya tahu memang saat perjalanan mereka meniti karir, KRI yang dan Nisa untuk proses syuting pembuatan konten YouTube ya. Iya, sangat berperan karena memang di awal yang merapikan bajunya, make up-nya itu ya KRI. Karena memang dari awal kita berusaha untuk menutupi, ini termasuk aib ya, aib keluarga. Kita tidak mau mengumbar, kita berusaha menutupi, kita punya Allah, kita yakin Allah maha melihat, maha mendengar, biar Allah yang membalas semuanya. Kita banyak berdoa saja, semoga diberikan kekuatan. Makanya kita tidak menyangka kalau sampai ternyata ada yang menyebarkan ini. Saya juga awalnya tidak mau memberikan klarifikasi ya, tapi saya pantau banyak sekali justru yang menghujat KRI, menghina KRI, bilang pansos, difitnah, Masya Allah. Kalian semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang KRI alami selama ini, mencoba berpura-pura bahagia di depan banyak orang, padahal sesungguhnya KRI sangat merasa sakit hatinya. Kami lihat dari berkas sekilas tadi, ternyata bahwa menerangkan Mbak Eri telah berpisah tempat tinggal dengan suaminya. Ternyata yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah suaminya sejak Januari 2021. Yang meninggalkan suaminya? Iya, suaminya yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Lokasi yang jelas ada disebut dan ada di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dan kami sudah melayangkan bantuan
untuk memanggil Mas Ahmad Fairuz melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ya mungkin saya mau menyampaikan untuk seluruh masyarakat ya yang sudah terlanjur mengetahui berita ini, mohon untuk tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi fakta yang terjadi, dan mohon juga untuk tidak menghujat atau memfitnah siapapun, baik Kak Eri, baik abang saya ataupun Nisa. Ini menjadi permasalahan mereka, biarkan mereka menyelesaikan masalah ini sendiri. Kita hanya bantu doa saja yang terbaik ya untuk mereka semua, untuk keluarganya juga, semoga sehat selalu, sabar, kuat menjalani usia ini. Untuk pengajuan perceraian memang betul antara Eri Fitriah dengan Ahmad Fairuz, memang perkara sudah masuk ke kami, ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor perkara 301 PDTG 2021 Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan perkara tersebut masuk tanggal 27 Januari 2021. Yang menggugat adalah istrinya, jadi istri dari Mas Ahmad Fairuz yang menggugat bernama Eri Fitriah binti Matroji. Mohon maaf kalau untuk itu kan sudah menyangkut pokok perkara. Hari ini adalah sidang pertama dari perkara Eri Fitriah dengan Ahmad Fairuz dan ditunda tanggal 3 Maret 2021 untuk memanggil Mas Fairuz. Penundaan karena tadi baru sidang pertama, jadi Mbak Eri yang hadir, sementara suaminya belum hadir. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada informasi dari Mas Ahmad Fairuz kenapa tidak hadir hari ini. Yang jelas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, mohon bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memanggil Mas Ahmad Fairuz supaya hadir pada hari ini, dan panggilannya juga sudah resmi dan patut. Namun tidak ada informasi kepada kami kenapa Mas Ahmad Fairuz tidak bisa hadir hari ini.